Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pals, jumpa lagi dengan aku Marita Ningtyas dan welcome back to my channel Marita's Playlist. Kali ini aku mau berbagi tutorial sederhana. Mungkin sih teman-teman di luar sana juga udah banyak yang pakai aplikasi ini. Cuma nggak apa-apa ya aku share ya, karena ternyata ada beberapa temen yang pengen tahu juga gitu. Oke, jadi kali ini aku mau sharing tentang aplikasi instan, aplikasi designing instan yang kayaknya udah dipakai sejuta umat ya, yaitu Canva. Untuk mengaksesnya, kita bisa buka lewat browser laptop ataupun handphone, dan ada juga aplikasi Android-nya. Kalau aku sih lebih seneng buka lewat laptop karena layarnya lebih besar ya. Nah, bisa diakses di www.canva.com. Oke, jadi seperti ini ya tampilan Canva, halaman muka Canva atau homepage-nya. Jadi di depan ini adalah pilihan-pilihan template yang bisa kita pilih. Kenapa sih aku suka Canva? Yang pertama karena websitenya itu user friendly, baik diakses di handphone ataupun di browser sama-sama user friendly. Ini juga barusan update ya, beberapa hari lalu tampilannya belum seperti ini. Lalu yang kedua, aku juga suka karena bisa terkoneksi gitu antara kalau kita udah bikin akun, dibuka di handphone ataupun di laptop, sama-sama bisa terkoneksi gitu. Nah, sekarang kita mau lihat dulu ya, di Canva itu ada fitur apa aja sih. Yang pertama tentu aja template ya, template yang bisa dipakai untuk membuat desain yang kita inginkan. Ada banyak sekali, bilangnya sih ada sekitar 50.000 template yang disediakan. Cuma kalau untuk akun yang gratis sekitar ada 8.000 template aja. Cukup banyak lah ya, meskipun cuma 8.000, tapi ya kita bisa nantilah mengulik dan mengeksplor fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan ternyata aku juga baru tahu kalau bisa pakai custom dimensions. Aku pikir dulu ini untuk bikin custom dimension ini harus akun Canva yang pro. Ternyata akun Canva yang gratisan pun juga bisa pakai ini. Tuh. Nah, lalu aku senangnya lagi adalah desain yang sudah pernah kita buat itu tersimpan rapi di sini ya. Jadi kalau mau lihat semuanya, kita tinggal klik see all. Itu semua desain yang udah kita pernah buat dari minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, ada semua. Dan ternyata lagi ini desain-desain kita juga bisa kita rapikan dengan cara ini. Ada folders di sini ya, all your folders. Itu kita bisa bikin folder di sini. Misal klik new folder, lalu kita pilih misal blog infografi. Folder. Kita bisa bikin folder di sini. Lalu kita bisa rapikan di bagian all your designs atau desain-desain yang sudah pernah kita buat. Misalnya ini ya. Nah, kita klik di bagian titik 3 ini, lalu kita pilih move to folder. Pilihlah blog infografis, klik move here. Nah, jadinya desain-desain yang kita pilih kalau kita mau rapi, kita bisa lihat di folder. Jadi nggak perlu scroll terlalu banyak. Selain ada fitur itu, lalu aku juga baru tahu kalau ternyata desain di Canva itu bisa dikerjakan ternyata aku baru tahu kalau desain yang kita buat itu bisa kita bagikan dengan orang lain seperti ini ya. Bisa kita tulis emailnya di situ. Soalnya aku bagikan sama
kita kirimin ini hanya bisa melihat tanpa bisa ngotak-ngatik desainnya, atau bisa juga diajak collab untuk bisa edit. Jadi tinggal send invite seperti itu. Seru banget ya. Itu caranya kalau mau ngajak orang lain kolaborasi di desain yang kita buat. Selain cara itu, kita juga bisa pakai ini di bagian tim. Jadi kita bisa bentuk tim. Ini berguna banget misal buat ibu-ibu yang bikin yang jualan online shop gitu ya, yang punya online shop terus punya admin banyak. Terus atau teman-teman yang mungkin punya amanah jadi tim media sosial sebuah komunitas gitu. Ini asik banget, kita bisa invite members di sini. Nah, ini kita bisa masukin emailnya, lalu kita bisa pilih juga jadi administrator atau member, atau bisa kita kirimin get invite link, atau bisa juga lewat sini member. Nah, seru ya. Jadi ternyata banyak fitur-fitur di Canva yang bisa kita maksimalkan. Jadi bukan cuma untuk bikin desain infografis, poster, atau postingan Instagram, tapi juga ada beberapa fitur yang sangat menarik untuk diketahui lebih lanjut. Nah, ini juga beberapa pilihan template yang bisa kita pakai di Canva. Aku sih lebih seringnya pakainya untuk sosial media dan blog ya, juga untuk YouTube thumbnail gitu. Nah, lalu di bagian sini ada juga tutorials ya. Jadi kalau teman-teman baru, pemakai Canva baru dan masih bingung, nggak perlu khawatir karena Canva sudah menyediakan tutorial yang sangat lengkap dari A to Z. Jadi dari mulai pertama kali masuk Canva sampai desain sama Canva ada semua gitu. Bahkan termasuk tentang Canva Pro dan juga bagaimana branding diri dengan Canva, di sini ada semua. Jadi nggak usah bingung ya kalau misalnya masih, aduh aku tuh masih pemula di Canva dan masih bingung gitu untuk ngutak-ngatik. Nah, di sini ternyata Canva sudah menyiapkan semuanya dengan lengkap. Oke, kita lanjut lagi ya, mengenal Canva lebih dalam sebelum aku berbagi tutorial tentang bikin infografis blog lewat Canva. Nah, untuk pricingnya juga pilihannya banyak ya, Pulse. Ada yang free, yang pro, yang ini berbayar. Tadi sekitar $9. Kalau enterprise ini untuk bisnis yang besar itu sekitar $30. Ada yang untuk education dan ada yang non-profit. Canva Pro yang free for all registered non-profits. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya komunitas yang sudah terdaftar, bisa nih mendaftarkan diri di Canva yang non-profit. Oke, sekarang kita akan memulai bikin desain ya. Jadi tadi sebelum aku rekam, aku sudah pilih custom dimension. Jadi biasanya aku kalau bikin infografis buat blog itu pilihnya yang ini, blog banner, ukurannya 560 x 315 pixel. Dan ternyata hari ini aku baru tahu kalau default ukuran gambar di blogku itu adalah 640 dikali 426. Nah, ini tinggal klik create new design ya. Cuma karena tadi aku udah bikin dulu, tara seperti ini. Jadi kalau sebelumnya tadi kosongan seperti ini ya, Pulse. Seperti ini. Nah, tapi karena tadi aku sudah milih template nih ya. Jadi ini dalamannya ketika kita udah milih salah satu templatenya, mau pilih template apapun pasti yang muncul akan seperti ini. Jadi nggak usah bingung ya. Nah,
Pilihan template-nya sangat beragam, tinggal pilih mau pakai template yang mana. Kalau misalnya teman-teman memang punya sentuhan artistik yang sangat tinggi dan nggak mau pakai template yang ada karena bakalan pasti mainstream banget ya. Biasanya seringkali aku berkunjung ke blog orang lain loh, ternyata blog infografisnya sama kayak yang pernah aku pakai, ya namanya juga pakai gratisan ya. Nah, kalau teman-teman enggak mau mainstream, bisa dengan bikin dari awal. Misalnya kita pilih background. Jadi di sini aku sebutnya ini ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian di desain, di laman desainnya Canva ini. Jadi ini namanya, aku sebut ini sebagai sidebar-nya ya. Di sidebar ini kita bisa lihat beberapa fitur. Yang pertama tadi adalah templates ini ya, ada banyak. Silahkan kalau memang mau mudah sih tinggal pilih template seperti aku seperti ini, lalu tinggal diedit. Misalnya nggak cocok sama warnanya, atau ada yang mau dihilangkan, atau warnanya mau dirubah. Ini kan misal mau rubah warna, ini tinggal pilih aja warna di sini seperti itu. Atau misal mau merubah teksnya, kita tinggal klik di sini ya. Ini terkunci jadi bisa di unlock dulu. Nah, ini bisa kita pilih fontnya, bisa kita ganti juga ukuran fontnya, warnanya. Ini udah ada lengkap ya. Jadi aku sebutnya adalah bagian main partnya di bagian kiri atas ini ya. Jadi ada font, ada ukuran, ada warna, ada stylingnya. Kadang ada font yang bisa di bold, ada yang nggak bisa. Kalau yang ini nggak bisa ya, ada yang bisa di italic, nggak bisa. Ada yang bisa di underline, ada yang nggak bisa. Terus ini kita bisa juga pilih uppercase atau enggak. Nah, seperti ini. Kalau enggak, nah, kayaknya ini bagus uppercase aja ya. Kalau di uppercase, lalu mau dibikin alignmentnya ada center, right atau left, silahkan dipilih. Lalu di sini juga ada pilihan banyak lagi ya, ada spacing, ada copy style, link, dan lock tadi. Oke, kita lock deh karena aku udah fix dengan desain yang ini. Nah, seperti ini ya kalau di bagian template-nya. Lalu misalnya kita mau kasih foto. Nah, foto di Canva ini tersedia jutaan foto ya, Pauls. Tapi perhatikan, untuk kita yang pakai akun gratis, jangan pilih foto yang ada label ini, mahkota seperti ini, atau ada tulisan pro-nya, karena itu artinya kita harus bayar kalau mau pakai gambar tersebut. Nih, misal aku taruh di sini, tara. Nah, nanti akan ada tulisan remove watermark seperti itu. Nah, ini nanti kalau kita download ada seperti ini. Ada download. Kita mau download, nah ada kayak gini nih, disuruh bayar dulu baru bisa download. Nah, kayak gitu. Jadi sebaiknya kita pilih gambar yang memang free. Banyak kok yang free, nah cari aja yang gambarnya free seperti ini ya. Itu kalau untuk gambar. Lalu selanjutnya, ini yang paling asik nih, elements. Elements itu untuk menambahkan fitur-fitur yang lucu-lucu, misalnya nambahin grids. Jadi misal kita mau nambahin foto yang lebih dari satu gitu ya, kita bisa nambahin grids. Lalu kita bisa nambahin shapes. Lalu ada frames juga, misalnya aku tambahin frames di sini. Berbagai macam pilihan frame. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya aku pilih ini. Nah, seperti ini.
tambahin frame ini. Misalnya lagi kita mau nambahin logo Canva, nah kita bisa nih cari di sini icon-icon atau bentuk-bentuk yang kita butuhkan. Kita klik di bagian search ini, lalu kita klik Canva. Nah, sudah ada kayak gini ya. Nah, kayak gini, add in Canva. Tekan follow. Nah, bisa kita pakai love di sini. Pakai laptop itu karena jarinya nggak capek gitu. Kalau di handphone agak pegel. Nah, tadi misalnya kita mau nambahin fotos, tinggal kita drag ya fotonya ke situ. Contoh aja. Nah, seperti ini, misalnya seperti itu, gitu. Nah, bisa jadikan. Ini misal. Nah, sekarang kita coba untuk belajar nambahin teks ya, polls. Nah, sebelah sini yang ada di bagian kiri ada tulisan T, itu udah untuk teks. Untuk nambahin teks juga sama ya, tinggal diklik aja teks yang kita pilih. Jadi ada cara manual. Jadi misalnya kita mau manual, berarti misal kita klik add heading, berarti tulisannya gede. Jadi kita edit manual. Misalnya apa? Keunggulan Kangun. Misal kita ketik keunggulan Canva, misalnya kayak gini ya. Nah, sama seperti tadi, kita bisa ngedrag ke situ, bisa ganti font di sini, bisa ganti ukuran hurufnya, warna dan sebagainya di sini ya. Tapi kalau kita mau pengen yang lucu-lucu, kita juga bisa langsung pilih aja di bagian font combination. Sini udah ada macam-macam. Ada yang free, ada yang berbayar juga. Udah lucu-lucu, kita tinggal pilih aja. Kalau misalnya kita malas mikir ya, kita bisa pilih kombinasi font yang udah disediakan sama Canva. Baik banget kan Canva ya, ada semua di sini. Nah, ini misalnya kita udah bikin kayak gini tapi nggak jadi nih, nah kita bisa hapus aja, hilang. Nah, misalnya aku pilih yang ini. Pilih yang ini ya. Kita ganti tadi apa? Keunggulan Canva. Soalnya kita cuma mau pakai yang bawah aja, nggak mau pakai yang atasnya ini. Jadi tinggal di ungroup. Lalu kita hapus saja ininya. Alah guys, hapus. Nah, misalnya cuma yang atas aja yang mau dihapus. Nah, tinggal dihapus. Lalu kalau mau menaikkan, menengahkan, tinggal di drag aja pakai mouse ya guys. Atau bisa juga pakai tanda panah itu ya, kanan kiri atas bawah itu. Nah, ini ya, itu contohnya. Nah, kita klik lagi fitur selanjutnya yang di bagian sidebar ya. Lalu ada musik dan ada, nah ini kalau yang bagian musik sama video, jujur aku belum pernah pakai karena kalau bikin video di YouTube aku belum pernah pakai Canva
Canva sih ya. Aku kalau untuk Canva murni untuk bikin infografis atau untuk edit-edit desain foto aja. Nah, jadi aku belum bisa ngomong banyak soal musik dan video. Nah, kita langsung aja ke bagian background ya, bagian background. Nah, dulunya background yang disediakan Canva ini nggak semenarik ini. Jadi dulu backgroundnya itu hanya terdiri dari warna-warna dasar aja, tapi sekarang ini cantik-cantik banget. Jadi misalnya kita nggak mau atau nggak ada template yang menurut kita bagus, cocok, kita bisa bikin bener-bener dari nol, dari awal. Kita tinggal pilih aja background yang udah disediakan. Misalnya ini backgroundnya kan cuma warna pastel gini ya, kita ganti misal dengan ini. Nah kan udah cantik kan. Atau misal mau pakai yang ini, tapi tulisannya nggak kelihatan ya karena tadi tulisannya warnanya hitam. Nah ini bisa kita ganti, misal tulisannya jadi warna putih. Nah kelihatan ya. Ini contohnya kalau teman-teman mau pakai background yang sudah disediakan dan nggak menggunakan template yang udah ada. Nah ini contoh-contoh backgroundnya ya, cantik-cantik semua. Bisa disesuaikan juga dengan tema tulisan kita atau tema blog kita tentang apa gitu artikelnya hari itu. Jadi disesuaikan, misalnya tentang nulis tentang tumbuhan gitu, bisa dengan background tumbuhan, atau nulis tentang cinta mungkin, jadi bisa dikasih background love, kalau kata anakku love. Oke, itu contohnya. Nah selanjutnya di Canva juga ada fitur upload. Jadi buat teman-teman yang punya, yang nggak mau nyisipin gambar yang udah disediakan sama Canva, bisa menggunakan gambar-gambar yang udah di-upload atau diunggah sendiri dari laptop atau dari handphone teman-teman. Nah asiknya lagi, semua foto atau video yang udah pernah kita upload dari tahun kapan gitu tetap tersimpan dengan rapi di sini. Nah, ya tentu aja kalau udah lama banget uploadnya, ya kita scrollingnya bakal lama banget ya. Misal kita udah pakai Canva dari tahun 2017 gitu. Ya, duh kok males ya cari-cari foto tahun 2017, nyari di Canva udah pernah aku unggah gitu misalnya. Ya bisa-bisa aja, tapi ya itu nyarinya kembang aja, scrolling terus kan sampai kapan nggak ngerti deh. Itu jadi kalau misal kita males untuk unggah ulang, semua file yang udah pernah kita unggah di Canva masih akan tetap ada, cuma ya itu harus siap scrolling. Nah, kalau nggak mau capek ya diunggah ulang. Nah kali ini aku mau upload beberapa gambar yang terkait dengan artikelku hari ini. Ya udah aku siapin di sini. Kita akan langsung saja kita upload dulu gambarnya, nanti kita akan mulai lagi. Oke, semua gambar sudah berhasil aku upload di Canva. Nih bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah gambar-gambar yang mau aku masukkan ke sini. Dan tada! Infografis yang akan aku gunakan untuk melengkapi artikel juga sudah siap di sini. Tapi aku mau nambah satu slide lagi. Sekalian teman-teman juga kita mau lihat ini yang aku sebut dengan bagian utama. Ini bisa kita, ini di sini ada beberapa fungsi ya. Di sini ada nambahin catatan, ini untuk menurunkan dan menaikkan. Misalnya kita mau ini urutannya kurang pas, mau aku turunin atau aku taruh di slide nomor 2, berarti tinggal diturunkan seperti itu, naikin juga tinggal seperti itu.
Kalau yang ini untuk hapus slide-nya, dan ini untuk menambah halaman baru. Lalu aku mau ini ya, mau copy page dan bikin duplikat, page duplikat di sini. Oke, ini sudah. Tapi ini aku mau ganti tulisannya dulu. Ternyata ini di unlock, jadi kita di lock ya, dikunci. Jadi kalau biasanya biar nggak goyang-goyang gitu, biar nggak gerak-gerak, kalau udah fix desainnya biasanya bisa dikunci. Nah kalau tanda kayak gini berarti ini desainnya udah dikunci dan nggak bisa digerak-gerakin. Nah kita lock dulu, kita unlock dulu. Nah kalau udah kayak gini baru bisa diedit. Oke. Mau ganti tulisannya dulu ya. Ini bisa kita turunkan ke sini. Ini ada tanda garis-garisnya ya, yang di tengah bisa untuk membuat tulisan kita bisa pas di tengah. Nah seperti ini. Nah aku juga mau jelasin beberapa fitur dan fungsi yang ada di sini. Ini ada yang namanya position ya. Position ini fungsinya untuk misalnya nih kita letakkan ini nih, mau kita taruh di belakangnya yang jingga itu, yang jingga warna tua ya. Itu tinggal diklik lalu di backward. Nah hasilnya jadi kayak gitu dari di belakang ya. Nah kalau kita misal mau taruh depan berarti tinggal diklik forward seperti itu. Nah kalau yang ini adalah untuk transparansi. Jadi misal kalau di kayak giniin berarti dia akan semakin transparan seperti ini. Nah, biasanya untuk foto juga ya, misalnya kita foto lalu kita tambahkan tulisan biar tulisannya bisa nampak, jadi fotonya kita bikin transparan ya, kayak gitu. Sementara kalau ini tuh untuk menyisipkan link. Jadi biasanya kalau kita bikin presentasi untuk PowerPoint gitu atau PDF, nah kita bisa nyisipkan link pakai ini. Nah ini kalau ini tadi udah aku jelaskan ya, jadi ini untuk unlock desain biar enggak gerak-gerak kalau udah fix tuh. Dan sementara ini untuk membuat duplikat. Jadi misalnya kita mau nambahin nih, ini elemen ini ke tempat yang lain. Nah kita duplicate seperti ini, terus kita tarik ke tempat yang kita mau tambahin tadi kayak gini. Ini bisa berlaku untuk semua elemen ya, entah itu hiasan kayak gini atau stiker. Nih stikernya misal mau diduplikat juga bisa. Nah kayak gini kan bisa. Atau tulisannya ini mau diduplikat juga bisa. Nah kayak gini ya, jadi semuanya bisa. Oke kita hapus dulu guys, karena enggak butuh, kita cuma butuh satu aja. Nah ini bisa untuk delete juga ya nih. Nah delete, ada yang kehapus, kita add dulu. Gimana tadi ya biar pas.
Oke, kita delete dulu yang nggak kita butuhkan. Kita pakai ini. Nah, ini juga udah nggak dibutuhkan. Lalu kita siap untuk mengunduh infografis yang sudah kita buat tadi. Misal mau ditambahin elemen lagi, kita bisa cari di sini. Kita tambahin elemen tentang Canva aja ya. Alright. Nah, misalnya ini kita tambahin made in Canva like this. Kita klik aja. Double. Ya, kita taruh di tempat yang kita inginkan. Oke. Like this. Alright, kalau sudah ready semua yang infografis yang kita butuhkan, kini saatnya kita unduh atau download. Ada banyak pilihan ya, Pulse. Kita bisa ngunduhnya dalam bentuk PNG, itu high quality image, jadi gambarnya emang bagus dan biasanya juga ukurannya juga gede gitu. Ada JPG, terus kalau misalnya kita mau bikin presentasi bisa kita download pakai PDF standar, tapi kalau misal mau di print lebih baik pakai yang PDF print. Sekarang juga udah ada video dan juga ada GIF, short animated clip, tapi video sama GIF-nya masih dalam beta ya, masih versi beta. Oke. Oh ya, aku juga mau nunjukin dulu, selain bisa diunduh itu di bagian ini, yang lainnya ini juga ternyata kita bisa ya bagiin link tadi, lalu bisa langsung presentasikan infografis yang udah kita buat, bisa langsung kita post ke Facebook page, Twitter, kirim ke email, dan masih banyak lagi. Bisa langsung juga di save ke Google Drive, ke LinkedIn, Tumblr, dan macam-macam. Oke. Aku nggak akan save ini di tempat yang lain. Aku mau unduh ini untuk disimpan di laptopku dan nanti akan aku unggah ke blog aku. Oke, aku lebih seneng milih JPG karena insya Allah hasilnya tetap bagus, nggak pecah, dan ukurannya lebih kecil. Oh ya, sebenarnya di sini itu ada pilihan ya, jadi size-nya bisa digedein. Cuma kalau ada tanda seperti ini, ada tanda mahkota kayak gini, berarti hanya dikhususkan untuk akun Canva Pro atau yang berbayar ya. Jadi kalau teman-teman merasa butuh fitur-fitur yang nggak ada di akun gratisan dan punya budget lebih, boleh tuh untuk milih akun yang pro atau yang berbayar. Oke, sekarang kita klik download. Oke, kita lihat nih ya, masih proses. Yap, sudah. Kita cek di bagian download. Filenya sudah ready. Nah, kalau kita downloadnya cuma satu gambar, maka gambar yang dihasilkan langsung dalam bentuk JPG. Tapi kalau tadi kan ada 22 slide ya, jadi dia akan download dalam bentuk zip. Jadi kita untuk bisa ngunggahnya harus kita extract files dulu. Oke. Oh, ternyata gede juga, sampai 1 mega. Nah, tada, sudah jadi, sudah siap diunggah ke blog. Kita cek dulu 52 45, nggak besar ya ukurannya. Oke, satu filenya
udah cukup untuk digunakan, nggak terlalu besar karena di bawah 50 KB. Sip. Tapi karena ada banyak ya nanti lumayan sih. Tapi karena artikelnya panjang jadi ya memang butuh banyak gambar. Nah, jangan lupa teman-teman, sebelum gambar diunggah ke blog, jangan sampai file gambar itu angka kayak gini ya. Jadi sebaiknya kita rename dulu. Dan jangan lupa untuk rename-nya ada keyword dari artikel yang kita pakai. Nah, semacam ini. Nah, jadi disimpanlah gambarnya semacam ini ya, Pols. Nanti kalau udah seperti ini baru siap diunggah ke blog. Oke, sekian tutorial membuat infografis blog di Canva. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial atau cerita-cerita atau di vlog-vlogku selanjutnya. Oke. Thank you for watching. Please comment and subscribe and see you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.